Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan di PTS kemarin. Nah, mari tanpa berlama-lama mari kita simak video pembahasan dari soal PTS-nya. Iya, soal nomor 1. Semua jenis peralatan dibutuhkan untuk digunakan dalam pagelaran tari, baik dipegang maupun dipakai oleh penari disebut A. Aksesoris, B. Properti, C. Kostum, D. Riasan, E. Perlengkapan. Ya, di sini mesti jawabnya banyak disebut properti, tapi yang benar adalah jawabannya A. Ya, soal selanjutnya nomor 2, hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk tata rias pentas tari adalah A. Jarak penari dan penonton, B. Besarnya panggung, C. Ketebalan riasan, D. Banyaknya jumlah penari, E. Kostum yang digunakan. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya yakni E. Kostum yang digunakan, karena ini yang sangat berpengaruh pada tata rias. Soal selanjutnya, salah satu fungsi kostum pada pagelaran tari adalah A. Mengatasi efek tata lampu yang kuat, B. Memperlihatkan individualisasi peranan, C. Mengubah yang alamiah menjadi budaya, D. Membuat tampilan wajah sesuai dengan karakter, E. Membuat penari jadi lebih percaya diri. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya B. Memperlihatkan individualisasi peranan. Salah satu keuntungan membuat sendiri kostum untuk pementasan tari adalah A. Menghemat biaya untuk lokasi penyewaan baju, B. Mendapatkan kepuasan karena sesuai dengan keinginan, C. Menghemat waktu karena tidak perlu memandu padankan baju, D. Memudahkan dalam penyesuaian dengan properti, E. Memiliki kebebasan dalam membuat model baju yang akan dikenakan. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya B. Mendapatkan kepuasan karena busana sesuai dengan keinginan. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 5. Kaitan antara tata suara dengan keberhasilan pentasan tari adalah A. Penari dapat lebih menjiwai tarian yang sedang dibawakan, B. Penonton lebih fokus mendengarkan musik pengiring tari, C. Musik pengiring tari menjadi lebih dikenal luas oleh masyarakat, D. Tata suara yang jelas dapat menarik banyak penonton, E. Tata suara yang bagus dapat menjadi poin tambah di mata kritikus. Nah, apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya A. Penari dapat lebih menjiwai tarian yang sedang dibawakan. Baju prajurit tentu akan berbeda dengan baju petani, demikian pula baju seorang yang bekerja di kantor akan berbeda dengan yang akan pergi ke pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa tata kostum berfungsi untuk A. Membantu menghidupkan perwatakan pelaku, B. Membantu gerak permainan teater dalam membawakan peran, C. Memperlihatkan individualisasi peranan, D. Mengatasi efek tata lampu yang kuat, E. Memperkuat karakter yang sedang dibawakan. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya C. Memperlihatkan individualisasi peranan. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Alasan panggung dapat menggunakan drum yang diberi papan. 2. Ukuran panggung disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Tempat pertunjukan langsung dibongkar setelah pertunjukan selesai. Jenis panggung yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Terbuka, B. Non-permanen, C. Tertutup, D. Semi-permanen, E. Permanen. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya non-permanen karena tempat pertunjukan langsung dibongkar setelah pertunjukan selesai. Jadi dia mudah untuk dibongkar. Oke, pertanyaan nomor 8. Tata busana untuk kostum digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu A. Dasar, kaki, tubuh, kepala, dan aksesoris, B. Dasar, kepala, pundak, tangan, dan kaki, C. Kepala, pundak, tangan, tubuh, dan kaki, D. Kepala, tangan, tubuh, kaki, dan aksesoris, E. Pundak, tubuh, kaki, aksesoris, dan dasar. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya D. Kepala, tangan, tubuh, kaki, dan aksesoris. Jadi bagian-bagiannya itu yang D. Soal nomor 9, perbedaan gerak tari kreasi dengan gerak tari tradisional adalah A. Ketukan, B. Keindahan, C.
C. Kesungguhan gerak. D. Kekuatan geraknya. E. Ekspresinya. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya B. Keindahan. Karena tari kreasi itu yang lebih tonjolkan adalah keindahannya. Kalau yang tradisional itu pada ketukan gerak sama kesungguhan gerak biasanya. Karena dia lebih dalam bentuk gerak pakem. Soal nomor 10, gerak tari kreasi merupakan pengembangan tari yang telah ada. Sebaiknya kita A. Ketahui dijadikan ukuran dalam berkarya, B. Ketahui saja, C. Pahami dan terapkan, D. Pemahaman, E. Tolak ukur dalam berkarya. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya ya A. Ketahui dan dijadikan ukuran dalam berkarya. Jadi bisa sebagai ukuran berkarya untuk selanjutnya atau menjadi tari kreasi selanjutnya. Soal nomor 11. Modifikasi gerak tari bisa dilakukan dengan cara A. Eksplorasi gerak, B. Stilisasi gerak, C. Menggambarkan gerak tari yang telah ada, D. Distorsi gerakan, E. Semuanya benar. Apa kira-kira jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya E. Semuanya benar. Soal selanjutnya, soal nomor 12. Berikut merupakan jenis tari kreasi kecuali A. Tari soyong, B. Serimpi, C. Tari merak, D. Tari kuda-kuda, E. Tari kelinci. Kira-kira apa dari kelima tarian tersebut? Ya, jawabannya yakni B. Tari serimpi. Karena yang lainnya itu adalah bentuk dari tari kreasi baru. Soal berikutnya, soal 13. Properti tari Tarunajaya Bali ialah A. Keris, B. Gendawa, C. Sampur, D. Dahdap, yang E. Kipas. Jawabannya E. Kipas ya. Karena kalau keris, ya tahu ya keris ya. Kalau gendawa itu gentongan, yang C. Sampur itu kain, yang D. Dadap itu sama seperti tombak ya. Jadi kalau tari Tarunajaya Bali itu menggunakan kipas. Boleh kalian cari searching Tarunajaya Bali. Soal berikutnya, contoh pengembangan gerak pada tari kreasi baru yang benar adalah A. Adanya pengembangan gerak tari tradisi, B. Memperhalus kembali tari tradisional, C. Gerak divariasi, D. Gerak lebih aktif dan kreatif, E. Gerak tradisi diperaktif. Jawabannya A. Adanya pengembangan gerak pada tari tradisi. Soal ke-15, perbedaan tari kreasi dan tari tradisional adalah apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya A. Tari kreasi bebas dan tari tradisi terkait oleh pakem ya. Jadi tari kreasi itu bebas dan tari tradisi terkait oleh pakem. Selanjutnya soal 16, fungsi properti tari yang benar kecuali apa kira-kira jawabannya? Jawabannya D. Sebagai pendukung ketepatan gerak tari. Soal selanjutnya, fungsi dekorasi pada pertunjukan tari adalah untuk apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya yang A, yang lebih tepat, latar belakang sebagai keterangan tempat pentas. Soal ke-18, fungsi tata rias tari adalah untuk A. Mempercantik wajah, B. Membuat gaya, C. Supaya terlihat jelas oleh penonton, D. Memperkuat watak dan karakter tarinya, yang E. Memperhalus wajah. Apa kira-kira jawabannya? Ya, benar. Pasti yang ini banyak benar ya. Yang D. Memperkuat watak dan karakter tarinya. Soal ke-19, perlengkapan panggung yang menggunakan peralatan imitasi atau tiruan agar dapat memberikan suasana disebut apa? Ayo, kira-kira jawabannya. Ya, jawabannya E. Decorative scenery. Jadi decorative scenery ini adalah perlengkapan panggung dalam bentuk imitasi atau buatan. Soal ke-20, latar belakang yang bergerak aktif sehingga dapat menopang suasana disebut. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya yang tepat yakni yang B, active background. Karena active background ini adalah suasana yang seolah-olah dapat
memberikan suasana yang hidup atau bergerak aktif ya, atau seperti LCD dan layar sebagainya. Soal selanjutnya, kursi, sofa, meja, dan jam besar merupakan contoh properti dari A. Dekoratif, B. Konstruktif, C. Aksesoris, D. Imitasi, E. Lantai. Jawabannya apa? Jawabannya E, yakni properti lantai. Soal selanjutnya, soal nomor 22. Berikut yang bukan manfaat dari membuat properti sendiri adalah A. Menghemat anggaran untuk pembelian properti, B. Menghemat waktu dan tenaga, C. Mengganti properti asli yang sulit didapatkan, D. Menjaga keselamatan permain teater dan penonton, yang E. Meningkatkan solidaritas tim. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya yang E, meningkatkan solidaritas tim. Karena kenapa? Dengan membuat properti bisa membuat jadi lebih solid. Yang lainnya itu bukan dari manfaat properti membuat properti sendiri. Soal ke-23, pakaian yang digunakan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi disebut kostum apa? Ayo, nah ini sudah Bapak bahas kemarin sebelum PTS. Jawabannya E, kostum fantasi. Soal selanjutnya, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam tata rias pentas adalah, nah apa kira-kira jawabannya? Jawabannya E, intensitas cahaya dan warna cahaya tata lampu. Karena riasan juga berpengaruh apabila ada penyorotan lampu, itu akan berpengaruh. Oke. Selanjutnya, soal terakhir, merias menurut perbedaan yang terjadi pada situasi tertentu disebut A. Jenis, B. Tokoh, C. Watak, D. Temporal, E. Aksen. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya yang tepat yakni yang D. Temporal. Nah, itu tadi pembelajaran Bapak. Nah, semoga kalian benar-benar paham mengenai soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan. Cukup sekian video Bapak hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.